Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arsa. Saat ini saya sedang mencacah daun mahoni kering. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semua. Ini merupakan mesin cacah yang telah di-upgrade dari model sebelumnya yang ada di video ini. Perubahan yang dilakukan yaitu dinamo diganti dengan torsi yang lebih besar, kapasitasnya sedikit diperbesar juga. Kemudian tabung penyaring dibuat miring untuk mengurangi beban dinamo sehingga nantinya suhu dinamo lebih terjaga. Nah, ini daun keringnya dimasukkan maksimal sampai 3/4 tabung saja. Tidak bisa diisi penuh karena nanti pisaunya akan tertahan dan tidak bisa berputar. Nah, debunya ini sudah turun. Ini ada bagian yang tidak tersaring. Ini bentuknya seperti sabut kelapa. Ini karena daunnya tidak terlalu kering. Daun yang benar-benar kering itu jika diremas akan remuk seperti kerupuk. Ini hasilnya cukup lembut. Ukuran hasil cacahan sendiri bergantung pada diameter lubang penyaringnya. Nah, untuk sekali proses pencacahan, hasilnya sebanyak ini. Untuk bagian penopang ini, dari ember es krim kotak, bagian depan dipotong lengkung dan disisakan untuk memasang baut. Bagian samping seperti ini, dan bagian belakangnya seperti ini. Ini juga untuk memasang baut. Nah, ini dibengkokkan dengan cara dipanaskan terlebih dahulu. Tabung penyaringnya dari ember es krim bulat. Posisi saat terpasang nanti seperti ini. Bautnya dipasang di depan sini satu, kemudian di samping kiri dan kanan, dan juga di bagian bawah. Ini ada dua. Lubang penyaring ini berdiameter 6 mm. Diameter lubang ini berpengaruh pada ukuran hasil cacahan. Namun perlu diperhatikan bahwa semakin kecil diameternya, semakin lama proses pencacahannya. Hal ini harus diimbangi dengan memperbanyak jumlah lubang. Karena tutupnya sudah tidak ada, jadi saya buat dari tutup bekas ember cat. Ini bagian tengahnya dilubangi tetapi disisakan untuk memasang baut. Bagian ini juga dibengkokkan dengan cara dipanaskan terlebih dahulu. Ini toples bekas yang bagian bawahnya dipotong. Potongannya dipakai untuk menutup lubang pada tutup toples. Lalu nanti toplesnya dipasang dengan posisi seperti ini. Untuk bagian penampungnya ini terbuat dari ember es krim kotak. Kemudian tepinya diberi karet bekas ban dalam. Nah, di ujungnya setelah bertemu dibuat simpul. Untuk pemasangannya nanti karetnya dikaitkan seperti ini. Jadi ada 4 sisi yang dikaitkan. Untuk dinamonya, saya menggunakan RS550 100 watt dengan kecepatan tanpa beban 18.000 rpm di 12 volt.
Ini kepala bor untuk as 3,17 mm. Nah, yang ini murnya sudah dipotong supaya bisa dikencangkan sampai bawah. Bisa juga tanpa dipotong, tapi harus ditambahkan ring. Karena baut tanam 3 mm mudah sekali dol, jadi saya ganti dengan spacer kuningan seperti ini. Jadi untuk mengencangkannya bisa menggunakan tang. Nah, ini shaftnya juga berbentuk O, bukan D. Jadi supaya lebih aman, saya gerinda sedikit. Sehingga saat bautnya ketika dipasang akan masuk dan mengunci posisi as. Untuk bagian baling-baling pencacahnya, dudukan pisau dibuat dari dop pipa ukuran 3/4 inci. Saya potong seperti ini. Kemudian ditambahkan kabel tis yang lebarnya 5 mm. Panjang kabel tis dipotong mendekati diameter tabung penyaring. Ini kabel tisnya sudah dipakai untuk mencacah 2 karung daun kering. Agar awet seperti ini, gunakan kabel tis yang berkualitas. Saya sendiri menggunakan kabel tis merek Haston. Untuk pisaunya, saya buat dari gergaji besi murah berbahan bimetal dengan panjang maksimal 15 cm. Di bagian ujungnya saya tekuk sedikit supaya lebih kokoh. Nanti ketika dipasang posisinya seperti ini. Pastikan arah putarannya berlawanan arah jarum jam. Hal ini agar murnya tidak kendor ketika terkena hentakan ataupun benturan. Untuk mencacah daun kering saja sebetulnya bisa tanpa pisau. Cukup memakai kabel tis saja, tetapi nanti waktu mencacah jadi sedikit lebih lama. Untuk mengurangi kecepatan putaran dinamo, saya menggunakan dimmer 10 ampere yang sudah dimodifikasi. Tapi saya menyarankan gunakan dimmer 20 ampere atau lebih. Jika teman-teman menggunakan dinamo dengan torsi yang lebih besar dan kecepatannya antara 10.000 sampai 12.000 rpm, maka tidak butuh dimmer untuk mengurangi kecepatan. Dinamo bisa langsung dihubungkan ke power supply. Saya menggunakan power supply 12 volt 20 ampere. Namun untuk penggunaannya saya atur di 10-11 volt saja dengan cara memutar variabel resistor yang warna kuning ini. Untuk kabel input dan output, saya menggunakan kabel berkualitas dengan serabut yang banyak. Ini yang saya gunakan berukuran 2x0,75. Jangan menggunakan kabel audio seperti ini karena bisa terbakar. Untuk sambungan ke power supply, saya pakai skun Y 4 mm. Sambungan ke dimmer, skun Y 3 mm. Sementara untuk ke dinamo, saya gunakan skun female 4 mm. Walaupun begitu, tanpa sambungan skun pun juga bisa. Bisa dengan cara dijepit ataupun disolder. Yang pasti, jangan menggunakan jack seperti ini untuk dinamo yang dayanya besar, karena jacknya akan terbakar. Agar debunya tidak kemana-mana, saya tempelkan lakban kertas ukuran 2 cm di bagian celah antara penopang dan tabung pencacah seperti ini. Selain itu juga di bagian tutupnya seperti ini. Berikutnya pasang dinamo menggunakan baut M3 dengan panjang 5 mm atau 6 mm.
Setelah itu, pasang pisaunya dan kencangkan mur menggunakan tang. Tutup mur menggunakan lakban kertas agar debu tidak masuk. Lalu pasang tutupnya dan beri lakban kertas. Untuk menghindari debu hasil cacahan terbang kemana-mana, bisa ditambahkan kantong plastik yang agak besar. Kemudian ditarik ke atas menutupi penopangnya. Setelah itu, karetnya dikaitkan ke bagian penopang. Untuk bahan-bahannya, saya beli bertahap mulai dari dinamo, ember es krim, sampai power supply. Dan dibeli dari oil shop yang berbeda. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa memberi rekomendasi toko, karena selain harganya sudah naik, ada beberapa barang yang sudah habis di toko tersebut. Nah, ini ada kisaran harga yang saya cek secara acak di online shop per Agustus 2022. Sekian video upgrade mesin pencacah daun. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.